bersama saya di studio telah hadir Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selamat malam, Pak Jamin. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga ada Junimart Girsang, anggota Komisi 3 DPR RI yang juga menjadi bagian dari tim khusus ya yang mengunjungi atau meninjau kondisi lapas dan rutan di Sumatera Utara. Saya ke Bang Junimart dulu. Bang Junimart, seperti apa sebenarnya lapas kita, Anda yang sudah berkeliling ke sana? Ya, selamat malam pemirsa Kompas TV di seluruh Indonesia. Masalah lapas ini adalah masalah yang sudah sangat krusial dan crowded. Kenapa demikian? Tentu kita semua tahu bahwa kapasitas lapas yang 500, yang 700 diisi oleh 3.000 orang. Minggu lalu kami dari Komisi 3 baru melakukan kunjungan ke rutan Tanjung Gusta. Kapasitas 700 diisi oleh 3.780. Berapa kali lipat tuh? Ya, 3.780. Dengan SDM yang sangat minim sekali. Jadi kalau mereka membagi 5 regu, satu regu itu antara 2 sampai 6 orang. Dikali 5 regu. Bisa kita bayangkan, tidak sampai 30. Nah, yang 30 orang inilah sebagai pengurus di lapas itu. Pengurus di rutan itu. Belum lagi nanti fasilitas yang sangat minim sekali yang didapatkan oleh para warga binaan di sana. Belum lagi nanti dalam tanda petik ada pungutan-pungutan liar. Yang ini menjadi catatan khusus bagi kami Komisi 3. Dan sudah kami sampaikan langsung kepada Pak Kakanwil, Pak Ibnu pada waktu itu, agar sesegera mungkin melakukan evaluasi. Tetapi mereka terkendala dengan SDM yang ada. Bagaimana mungkin kami bisa untuk mengawasi seluruh pintu-pintu, sementara SDM yang ada itu sangat minim sekali. Di sana ada pintu lebih kurang 6. Kalau 6 pintu, satu regu itu 6 orang, ya satu pintu 1 orang. Sementara dia harus mengawasi 3.700 sekian orang. Nah, inilah kendala-kendala secara fakta yang ada dan kami temukan di rutan Tanjung Gusta tersebut. Nah, yang kedua, kami bertanya kepada saudara Kakan pada waktu itu, bagaimana caranya agar masalah rutan ini, agar masalah lapas ini tidak menjadi momok di kemudian hari, tidak menjadi bom waktu. Mereka juga tidak bisa menjawab. Pertama terkait mengenai anggaran. Anggaran tentunya besar sekali tentu. Sangat besar. Dan sebagainya, ya. Yang kedua mengenai tahanan. Ya. Kita bisa melihat, bahkan kita mengetahui dari mass media, sebagian besar tahanan di rutan itu adalah kasus narkoba. 60-80% di semua rutan di Indonesia ini adalah tahanan narkoba. Seharusnya mereka bisa Mestinya, ini yang kami sampaikan kepada Saudara Kapolda Sumatera Utara, kepada Kajati, agar lihat-lihatlah ke rutan, lihat dong ke lapas sana. Bagaimana para tahanan-tahanan tersebut hidup di sana. Yang akhirnya nanti filosofi untuk memasyarakatkan mereka kembali ke masyarakat di luar tidak tercapai. Bahkan mereka semakin jahat nanti di sana. Karena bisa dengan bebas, maksud Anda kemudian menggunakan kembali narkoba dan sebagainya. Kan sudah terbukti. Ya, di lapas Tanjung Gusta Medan ditemukan ada dalam bentuk lobang yang diisi oleh sekian kilo ganja. Seharusnya berarti 60-80% ini bisa diapakan mereka? Alih-alih dimasukkan ke dalam rutan atau lapas? Saya kira enggak. Ya, sebaiknya kan sesuai dengan impres yang ada. Ya, tidak semua kasus-kasus yang menimpa tentang kenarkoban ini harus masuk penjara. Mereka bisa direhab atau pemerintah bisa mengambil satu kebijakan. Contoh misalnya, kita sudah sampaikan juga pada Pak Menteri pada waktu raker, agar diambil kebijakan tidak semua, ya, ada untuk kasus narkoba yang tidak harus masuk penjara. Caranya bagaimana? Diputuskan oleh pengadilan, putusan tersebut tidak harus masuk dengan catatan terbukti, tetapi tidak perlu ditahan, tidak perlu masuk, ya, dengan syarat tidak akan mengulangi perbuatan.
dalam tempo waktu misalnya, seperti hukum percobaan lah. Kan boleh saja hukum percobaan 1 tahun, putus 1 tahun, percobaan 2 tahun. Selama 2 tahun dia tidak boleh. Ya kan, melakukan hal yang sama. Ini kan solusi juga. Kan begitu. Nah, yang jadi pokok masalah sekarang ini, ya, semua perkara yang tidak seharusnya masuk, ya masuk. Jadi numpuk di dalam. Menumpuk di dalam. Kasus Jambi, ya, 4 bulan sebelum meledak saya sudah bilang, ini Jambi bakalan meledak. Betul meledak. Bang, Pak Jamin, Anda melihat juga sedemikian banyaknya yang masuk, kemudian kapasitas lapas kita hanya segitu, yang seharusnya ditekan apanya? Mengurangi orang melakukan tindak pidana apapun. Ya, dalam konstruksi bagaimana memperbaiki suatu sistem, ini bagian dari sistem criminal justice system. Mulai dari orang melakukan suatu tindak pidana sampai orang tersebut dimasyarakatkan kembali dan bisa diterima di masyarakat. Tapi memang kebanyakan saya lihat fasilitas yang dipergunakan di lapas kita bicara lapas dan beda kita bicara rutan. Ya, kalau di lapas karena mereka melaksanakan putusan perbuatan pidananya, harusnya mereka lebih manusiawi. Artinya mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bisa membuat mereka ini nanti dapat diterima di masyarakat. Tapi realita tadi yang disebutkan Bang Junimart itu justru membuat mereka, mendidik mereka lebih sangar lagi nanti akhirnya. Karena ketemu sesama yang selalu melakukan tindak pidana begitu. Bisa saja mereka membuat suatu jaringan sistem yang lebih kuat nanti setelah keluar untuk melakukan perbuatan yang lebih mengerikan lagi. Terlebih untuk anak-anak ya, artinya bukan anak-anak di bawah 18 tapi mereka yang remaja-remaja tersebut. Lalu yang kedua, saya kira yang perlu kita perhatikan adalah apakah pemidanaan yang selama ini yang diberikan kepada pelaku suatu tindak pidana sudah efektif enggak begitu. Contohnya saya kasih tunjuk. Semua peraturan perundang-undangan cenderungnya adalah untuk mempidanakan orang supaya dapat dijerat. Ya, contohnya mereka memberikan sanksinya itu rata-rata maksimumnya, minimumnya atau maksimumnya 5 tahun begitu. Jadi kalau sudah 5 tahun kan ada suatu syarat objektif untuk bisa mempidanakan orang dan itu bukan dalam KUHP saja. Semua peraturan perundang-undangan cenderung untuk menyatakan sanksi pidana maksimum 5 tahun. Nah ini kan menunjukkan ada keinginan daripada negara kita ini lebih cenderung memasukkan orang ke penjara. Dalam penjara alih-alih untuk kemudian memasyarakatkan mereka. Ini justru saya khawatir nanti semua perbuatan pidana yang dilakukan ada kesempatan yang cukup besar bagi jaksa ataupun penyidik untuk menahan seseorang dalam rutan karena memenuhi unsur objektif tersebut begitu. Kita jadi kemudian diminta untuk berpikir opsi lain untuk kemudian memasyarakatkan, karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk hanya sekadar memberikan efek jerah tapi juga untuk masyarakatkan mereka yang telah melakukan tindak pidana. Tentu ada opsi lain yang mungkin kita bisa pikirkan bersama, namun kita akan bahas saudara usai jeda di Kompas Malam.